Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya udah malam 28 agak loyo jawabnya nampaknya. Nah, ini kita ulang lagi lah ya, biar semangat ini walaupun sudah di ujung-ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang menghormati Bapak Pengurus Masjid Al-Fidah, Ketua dan seluruh ahli, Pak Ketua PCM juga hadir, Pak Rizon. Nah, ini saya baru sekali ini nih. Selama saya di KMM ini baru sekali ini saya ngisi di Al-Fidah nih Pak Ketua. Kalau di Al-Furqon sudah di mana ini? Di Al-Furqon yang di Nurul Yakin juga sudah, di Taqwa juga sudah, Pasar Pusat Taqwa Serikandi. Ini selama ini baru ini. Dan malam ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Aulia. Jadwal saya ini kan harusnya malam 26. Tapi malam 26 karena malam ini Ustadz Aulia bentrok kayaknya di lembaga yang lain, maka beliau maju malam 26, saya mundur malam 28. Nah ini seperti itu. Jadi alhamdulillah. Dan kemudian para ustadz kita, para alim ulama jadi pandai di Masjid Al-Fidah kita yang kita muliakan ini. Dan yang dibanggakan seluruh jamaah. Nah, ini Pak Ketua Ranting juga ada nih Mas Parjo ya. Ketua Ranting lah ya. Ranting Kampung Melayu juga hadir. Dan sekali lagi seluruh jamaah Al-Fidah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan malam 20 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dengan malam ke-20 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan qiyamul Ramadan. Tadi siang shaum Ramadan dan sekarang qiyamul Ramadan. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid kita yang mulia ini kelak di yaumil akhir akan diakui Rasulullah SAW sebagai umatnya, mendapat syahwat dan masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, walaupun kita di Masjid Muhammadiyah, ini belum tentu pula kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau kalau tak ada tanda-tanda ciri-ciri umat Rasulullah. Yani walaupun kita punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Ini. Jadi terkadang walaupun kita punya kartu, belum tentu kita akan diakui oleh Rasulullah kalau ciri-cirinya tidak ada. Di antara ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Itu dia. Itu sebagian ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita yang di masjid ini kelak di yaumil akhir akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersingkat waktu saja, mungkin judul malam ini yang ditetapkan oleh KMM kita adalah istiqomah ya. Istiqomah pasca Ramadan. Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini sebelum tibanya, sebelum datangnya Ramadan, ada kerinduan yang mendalam. Ada kerinduan yang mendalam. Bak sepasang kekasih yang sudah terpisah 11 bulan menanti kedatangannya, luar biasa rindunya kita. Dielulukan kedatangan Ramadan ini. Hari ini sudah 27 hari kita bercengkrama dengan Ramadan ini. Dan ini luar biasa ya. Setiap malam kita isi dengan kajian-kajian yang pada malam-malam lain mungkin ada kajian, tapi tidak tiap malam.
Yang setiap malam ini hanya Ramadan saja Bapak Ibu. Yang setiap malam kita lakukan kajian, mengulang-ulang kaji ini hanya ada pada Ramadan. Ya kalau di luar Ramadan mungkin 1 pekan sekali Ustadz A, B, C, yaitu ada kajian pekanan namanya Pak Ketua ya. Kajian rutin setiap pekan. Nah, termasuk sholat yang kita laksanakan, sholat sunnah yang di luar Ramadan kita sebut dengan Qiyamul Lail, yang kemudian pada Ramadan ini kita sebut dengan Tarawih, itu juga yang rutin kita lakukan secara berjamaah hanya di bulan Ramadan. Nah, ini, hanya di bulan Ramadan. Cobalah nanti pengurus masjid di luar Ramadan, Bapak Ibu setelah sholat Isya ini kita laksanakan Tarawih, tapi di luar Ramadan. Nah, ini kita sudah mungkin kena bully nanti, ini paham apa pula ini katanya, ada sholat Tarawih di luar Ramadan. Padahal hanya penamaan saja. Nah, ini, karena pada dasarnya di luar Ramadan itu Qiyamul Lail. Tapi yang kita bersemangat melaksanakannya di Ramadan ini. Karena begitu hebatnya magnet Ramadan ini membawa kita kepada amaliyah-amaliyah. Makanya Ramadan kita sebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Ya. Kita lihat di mana-mana di esentoro penduduk dunia ini, yang tilawahnya, yang di bulan Ramadan kita tidak pernah baca Quran, di Ramadan ini baca Quran, walaupun tidak khatam, tapi minimal di awal-awal baca juga deh Quran itu. Begitu magnetnya, ini luar biasa. Coba perhatikan di masjid kita atau masjid-masjid yang lain di awal-awal Ramadan itu full sesak, penuh sesak itu masjid itu. Ya, saya kebetulan di kompleks saya itu juga pengurus masjid itu, kalau malam pertama sampai malam ke-6 itu sampai keluar itu jamaah ya, full penuh sesak. Kalau sekarang saya paling tinggal 4 saf, itu jamaah tetap ya. Nah, ini. Itu begitu luar biasanya Ramadan. Dan sekarang Ramadan itu akan meninggalkan kita. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Akan disempurnakan bilangannya Ramadan ini. Insyaallah kita lebaran tanggal berapa Pak Ketua? Tanggal 20 ya. Nah, insyaallah tanggal 20 hari Jumat. Nah, itu. Dan ketika sudah ada takbir, ya, karena beberapa amalan yang luar biasa itu memang diawali dengan takbir. Salat adalah amalan yang paling utama dalam agama kita sebagai tiang agama kita. As-salatu imaduddin, tiang agama kita. Dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Awalnya takbir. Jihad dalam agama kita itu semuanya juga takbir, Allahu Akbar. Nah, ini kalau sudah Allahu Akbar, jihad itu luar biasa. Itu kerja-kerja luar biasa. Dan ketika akhir Ramadan ini masuk bulan Syawal, takbirnya tidak hanya satu, yang kita sebut dengan malam takbir atau takbiran itu, ketika kita menjelang sholat Idul Fitri itu, sebagai tanda selesainya Ramadan dan masuk kepada 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak hanya sekali Allahu Akbar kalau salat sekali. Nah, tanda akhir Ramadan masuk 1 Syawal, takbirnya berulang-ulang. Itu menandakan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, ada sesuatu yang luar biasa. Nah,
Inilah Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa 1 bulan Ramadan ini harus menjadi landasan amal kita selama 11 bulan ke depan. Nah ini, selama 11 bulan ke depan. Artinya ketika sudah masuk 1 Syawal, apakah kebiasaan kita di bulan Ramadan ini akan tetap kontinu atau selesai atau merdeka, tidak lagi dibebani dengan puasa. Nah, ini. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Kita sholat ini, ketika kita sedang sholat, itu bukan ketika sholat itulah yang dimaknai. Tidak hanya nilai sholatnya itu, tapi apa efek sholat dalam kehidupan kita setelah sholat. Makanya Allah katakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sanggupkah sholat kita itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Maka puasa kita yang sebulan ini, sanggupkah yang pertama menghapuskan dosa-dosa kita? Nah itu. Kemudian la'allakum tattaqun. Itu ayat yang sudah sering dibaca di awal-awal Ramadan ya. La'allakum tattaqun. Takwa. Karena takwa itu ada buah dari iman, amal soleh yang kita kerjakan selama 11 bulan menjelang Ramadan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sebuah renungan di akhir-akhir Ramadan ini, karena sekali lagi bulan Ramadan bulan ibadah, bulan tarbiyah. Semua yang positif-positif itu kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah selama 11 bulan kita juga akan melakukannya? Terutama sholat qiyamul lail, sholat tarawih ini yang kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan ini setiap malam kita laksanakan, akankah setelah selesai Ramadan selesai juga sholat lail kita? Ini yang menjadi renungan kita bersama. Di bulan Ramadan selama 1 bulan ini kita sahur. Kita sahur itu kan mendidik kita supaya bangun malam. Bangun malam. Nah, selesai Ramadan, akankah bangun malam itu tetap kita lakukan? Karena qiyamul lail itu ya sholat malam atau ibadah malam ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama sebenarnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat yang dilaksanakan sebelum kita tidur. Jadi kita bekerja dari pagi sampai sore, mungkin ada sampai malam, khawatir kita tidak terbangun malam, maka sholatlah sebelum tidur. Bolehkah itu? Boleh. Boleh witir? Boleh. Itu yang kita lakukan selama Ramadan ini. Namanya dalam Ramadan tarawih. Kemudian yang kedua, sholat yang kita laksanakan setelah kita tidur, namanya sholat tahajud. Ibadah sholat yang kita laksanakan setelah kita tidur, bangun, kemudian iftitah, tahajud. Nah, itu setelah kita tidur. Kemudian ada juga sholat yang boleh dilaksanakan sebelum tidur dan setelah tidur, namanya witir. Ya, mau dikerjakan di sebelum tidur boleh, kita tahajud juga boleh. Nah, jadi seperti itu. Ini yang kita laksanakan setelah tarawih, kita witir. Nah, ini Bapak Ibu amalan-amalan, dan ini mudah-mudahan akan terjaga. Nah, apa syarat itu terjaga? Bila Ramadan kita memang imanan wahtisaban, maka insya Allah amalan Ramadan ini akan kita laksanakan pasca Ramadan. Ya, kenapa? Karena kita berpuasa Ramadan, kita qoma Ramadan, kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan, itu memang dengan penuh dan ada ilmu yang kita dapatkan dari sana.
Insya Allah puasa setelah Ramadan ini bukan selesai, tapi ada lagi 6 hari. Ya, Rasulullah katakan kasyami dahrah. Siapa yang puasa Ramadan ikuti 6 hari setelah bulan Syawal itu, pada bulan Syawal kasyami dahrah, seperti puasa sepanjang masa. Nah ini ada Senin Kamis, ada puasa Daud dan seterusnya. Ini adalah ibadah-ibadah yang sebenarnya kontinu, tidak selesai pada bulan Ramadan saja. Nah ini, jadi malam ini yang mudah-mudahan kita bersama yang hadir di masjid kita yang mulai ini menjadikan malam-malam Ramadan sebagai malam tarbiyah pendidikan kita untuk 11 bulan yang ke depan. Apalagi 10 malam terakhir di masjid kita ini, di masjid Muhammadiyah yang lain juga saya lihat semuanya melaksanakan amaliyah iktikaf. Nah ini kita sholat berjamaah setiap hari di masjid kita yang ini, yang mulia ini. Maka insya Allah selama 11 bulan ke depan kita jaga itu semangat sholat berjamaah, semangat untuk melaksanakan qiyamul lail walaupun dalam porsi yang tidak sama dengan bulan Ramadan ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi bismillah wa astagfirul khairat. Salam